balik lagi bersama saya Nesha. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 18, yaitu DHCP server. Nah, kita akan lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 18 ini. Oke teman-teman, pada bab 18 kali ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu materi yang pertama ada konsep DHCP, kemudian yang kedua ada konfigurasi DHCP server, dan yang ketiga atau yang terakhir ada fixed address DHCP server. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep DHCP. Nah, jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP ini merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan konfigurasi IP address baik sebagai pengirim, penerima, ataupun penerus IP address. Jadi nanti server 1 Debian dan server 2 Ubuntu dan juga klien Ubuntu akan mendapatkan IP address secara DHCP dari router Debian. Jadi nanti kita tidak perlu static IP lagi ya teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa static IP juga memiliki satu kelemahan, yaitu diantaranya ditakutkan nantinya terjadi bentrok sesama virtual mesin pada suatu jaringan yang sama. Misalnya, di sini pada server 1 Debian saya static IP 10.10.10.2, kemudian pada server 2 Ubuntu saya melakukan static IP yang sama. Nah, karena saya tidak mengetahui static IP tersebut, jadinya server 1 dan server 2 Ubuntu terjadi bentrok. Maka dari itu kita akan melakukan DHCP server agar kejadian seperti itu tidak kita alami ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server. Oke, jadi di sini kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu saja ya teman-teman. Jadi nanti router Debian akan mendapat DHCP IP 172.16.1.0. Kemudian klien akan merequest dan mendapat IP sesuai yang diberikan. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka router Debiannya terlebih dahulu. Pastikan si router Debiannya dapat ping google.com atau ping 88 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pastikan bahwa routernya sudah bisa ping ke google.com. Oke, di sini saya sudah bisa ping ya teman-teman ke Google-nya. Kemudian kita akan install software berupa DHCP dengan perintah. Oke, kita masuk ke router lebih dahulu. Oke, langsung saja kita berikan perintahnya apt install isc strip dhcp strip server. Kemudian jika sudah kita enter. Oke, lalu kita berikan y, kemudian kita enter lagi. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini memang terdapat banyak error, tapi ini tidak perlu dihiraukan ya, karena nanti setelah kita konfigurasi errornya akan hilang. Oke, kemudian kita lanjut. Kalian berikan perintah nano /etc /isc strip dhcp server, kemudian kita enter. Nah, jadi tadi kita masih banyak error itu karena kita belum setting interface mana yang mau diberikan DHCP. Oke, kita bisa scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, kita Ctrl X terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita akan memberikan IP yaitu untuk ke Ubuntu kliennya atau untuk kliennya kita. Nah, tapi kita belum mengetahui nih endpoint mana yang harus kita berikan IP-nya atau kita request IP-nya pada DHCP. Oke, kita Ctrl X dulu untuk kita keluar. Kemudian kalian bisa berikan perintah IPA untuk melihat endpoint berapa pada klien Ubuntu-nya. Oke, di sini terlihat bahwa endpoint 9 adalah yang mengarah ke kliennya, yaitu dengan IP 172.16.1.1. Oke, kita ke perintah yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Lalu pada interface v4 ini berikan IP-nya yaitu 172.16.1.0. Oke teman-teman, kemudian pada interface v4 ini kita berikan endpoint 9 sesuai apa yang IP yang mengarah ke kliennya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X, Y, kemudian teman-teman enter. Jika sudah, teman-teman bisa berikan perintah nano /etc /dhcp/dhcp.conf. Oke, kemudian kita scroll ke bawah.
Oke teman-teman, pada add slightly different configuration for an internal subnet, kemudian pada subnetnya kita akan hapus pagarnya atau kita hapus komennya. Kita hapus karena kalau dia masih di pagar atau di komen, itu konfigurasinya belum bisa ya, atau belum bisa digunakan. Oke, langsung saja kita akan melakukan konfigurasi. Kita hapus subnetnya, hapus pada pagar subnetnya. Kita hapusin terlebih dahulu ya semuanya. Oke, kemudian pada subnet ini IP-nya kita ganti ya teman-teman menjadi 172.168.1.16.1.0. Kemudian pada netmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Kemudian pada ringnya kita berikan IP 172.16.1.10. Lalu kita pada ringnya ini kita berikan lagi IP 172.16.1 kita berikan 100 ya teman-teman. Kemudian pada domain name atau server NS1 internalnya kita ganti menjadi misal di sini kita akan ganti menjadi nesia.com. Kemudian pada option routernya kita ganti IP-nya menjadi 172.16.1.1. Lalu pada option broadcast address-nya kita juga ganti menjadi 172.168.1.1. Oke, jika sudah kita konfigurasi semuanya, kita bisa Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Lalu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart isc strip dhcp server. Oke, untuk mengaktifkannya kembali, kita harus memberikan perintah systemctl restart isc strip dhcp strip server. Kemudian jika sudah kita enter, oke, selanjutnya teman-teman bisa buka kliennya terlebih dahulu. Oke, kita akan refresh IP melalui klien. Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, settings. Kemudian kalian pergi ke wide, kepada connection ini kita klik yang pengaturan seperti ini. Lalu kita klik IPv4. Oke, bisa teman-teman ingat kembali pada video sebelumnya atau pada bab sebelumnya kita telah static IP pada klien ini. Makanya di sini saya mengetikkan manual. Nah, kali ini kita akan konfigurasi DHCP. Nah, untuk IPv4 method kita pilih ke automatic DHCP. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita disable enable dulu pada wired-nya, kemudian kita nyalakan lagi. Jika sudah, teman-teman bisa buka terminalnya kembali. Kemudian kita akan cek IP-nya apakah dia sudah berubah atau belum. IP A. Oke teman-teman, di sini untuk IP-nya dia sudah berubah ya teman-teman menjadi 172.16.1.10. Oke, kemudian kita akan cek atau kita akan ping ke sesama server. Kita akan ping ke server 1 terlebih dahulu atau server 1 Debian. Ping 10.10.10.2. Oke, di sini saat kita ping ke server 1 atau kita ping ke server 1 Debian-nya, dia sudah berhasil ya teman-teman, hasilnya TTL. Nah, sekarang saya akan ping ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, saat kita ping ke server 2 Ubuntu-nya, dia juga sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Yang artinya kita sudah berhasil konfigurasi DHCP pada klien Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu fixed address DHCP server. Jadi kita nanti akan mengaktifkan atau menetapkan IP yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu agar virtual mesin lain tidak mendapat IP yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat klien Ubuntu memiliki IP 172.16.1.9 secara permanen. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka router Debian-nya terlebih dahulu. Oke, pastikan teman-teman sudah masuk ke router Debian-nya, kemudian kalian masuk ke root-nya. Jika sudah, kalian bisa langsung berikan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf.
Kemudian jika sudah kita enter, lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kalian cari yang host Fantasia. Oke, di sini saya sudah menemukan host Fantasianya. Oke, kemudian di sini saya akan menghapus komen atau menghapus pagar pada host Fantasianya. Kemudian di sini pada hardware Ethernet juga kita akan hapus komennya. Lalu pada fixed kita juga hapus komennya atau pagarnya. Oke, jika sudah pada hardware Ethernet ini kita masukkan MAC address-nya. Nah, MAC address yang dimaksud di sini adalah MAC address pada klien Ubuntu-nya yang akan kita konfigurasi. Nah, teman-teman bisa ke klien Ubuntu-nya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa ketikkan IPA. Lalu pada Enpos 3 di sini bisa dilihat pada sebelah link atau ether ini dia terdapat MAC address. Nah, nanti kita akan memasukkan MAC address ini ke dalam hardware Ethernet yang berada di router Debian. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memasukkan hardware Ethernet-nya atau MAC address yang ada pada klien Ubuntu-nya. Kemudian pada fixed address kita berikan IP pada klien Ubuntu-nya atau yang berada di klien Ubuntu-nya, yaitu dengan IP 172.16.10. Oke, maaf. Jadi kita akan berikan fixed address-nya atau kita tuliskan IP-nya yang akan kita berikan kepada klien Ubuntu-nya itu adalah 172.16.1.9 yang nantinya ini IP akan kita tetapkan sebagai IP permanen, yang artinya dia tidak akan bisa diubah-ubah lagi ya teman-teman, atau tidak bisa ditiru oleh virtual machine lainnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X, kemudian Y, lalu Enter. Kita aktifkan konfigurasinya dengan perintah sistem ctl restart isc dhcp server. Kemudian juga sudah kita enter. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pergi ke klien Ubuntu-nya, lalu kalian bisa masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Oke, kemudian pada network wired, pada connection ini kita disable enable terlebih dahulu ya teman-teman, kita matikan, lalu kita nyalakan kembali. Kita akan cek IPA apakah IP yang telah kita konfigurasi tadi atau yang kita sudah fixkan. Oke, kita akan cek dengan IPA apakah IP yang barusan kita konfigurasi melalui router itu sudah berhasil atau belum. Kita cek dengan IPA. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi fix DHCP pada router Debian dan klien Ubuntu-nya. Nah, di sini di klien Ubuntu-nya dia IP-nya sudah berubah menjadi 172.16.1.9 yang artinya konfigurasi yang barusan kita lakukan telah berhasil. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 18 ini. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!